إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada ucapan penulis yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Qala al-muallif rahimahullah wala naral khuruja ala a'immatina wa wullati umurina wala nara, dan kami tidak memandang, tidak berpendapat, kami yakni ahlus sunnah wal jamaah, golongan selamat, al-firqatun najiyah, at-ta'ifatul mansurah, yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan manhaj salafus salih. Ya. Kami tidak berpendapat al-khuruja, keluar. Khuruj di sini bukan istilah tabligh, khuruj jaulah, bukan. Ya. Tapi makna al-khuruj di sini yakni memberontak. Ya, memberontak, tidak mendengar dan tidak taat kepada para pemimpin. Ya. Oleh karenanya al-khuruj itu ada dua macam. Yang pertama, memberontak secara pemikiran. yakni pemikiran dia adalah meyakini tidak wajib dan tidak wajibnya mendengar dan taat kepada para pemimpin. Dia tidak menganggap pemimpinnya sebagai suatu pemimpin. Dan dia mengajak orang untuk memberontak. Ya, secara lisan, secara tulisan dan sebagainya. Yang kedua, al-khuruj adalah secara langsung, yakni dengan pedang, dengan senjata, dengan pemberontakan, ya, menggulingkan, memberontak, ya, atau kalau sekarang dengan demo besar-besaran untuk menggulingkan kursi pemerintahan. Ini masuk di dalam al-khuruj alal wulad. Jadi al-khuruj alal wulad, memberontak, itu ada dua macam. Yang pertama adalah secara pemikiran. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan khawarij al-qa'adiyah. Khawarij yang mereka berpemikiran khawarij tapi tidak ikut terjun langsung. Tidak ikut terjun langsung. Mereka punya pemikiran pemberontak. Yang kedua adalah pemberontakan, ya, secara kenyataan, yaitu dengan pedang-pedang atau dengan senjata, ya, dan sebagainya. Wala naral khuruja ala a'immatina wa wullati umurina. Kami tidak berpendapat untuk memberontak, ya, kepada a'immah, para imam-imam kami, wa wullati umurina, dan para penguasa urusan-urusan kami. A'immah jamak dari kata imam. Imam di sini bukan imam salat, ya, tapi imam di sini maksudnya adalah, ya, sama dengan waliul amr, pemimpin yang mengurusi urusan rakyat, urusan negara, ya, pemimpin tertinggi pada suatu negara, ya. Karena lafaz al-imam atau lafaz atau pemimpin tertinggi itu memiliki beberapa istilah. Kadang diistilahkan dengan al-imam, ya, dengan al-imam. Seperti dalam hadis, man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi falyuti'hu in istata'. Barang siapa yang membaiat seorang imam. Imam di sini adalah penguasa. Oleh karenanya,
tatkala Imam Ahmad rahimahullah ditanya, "Manil imam?" Siapa yang disebut dengan imam di dalam hadis-hadis? Maka beliau mengatakan, ya, al-imamu huwallazi yaqulun nasu huwal imam. Imam adalah seorang yang seluruh rakyat mengatakan dialah pemimpin kita. Oleh karenanya bukan termasuk imam di dalam hadis-hadis tersebut adalah pemimpin-pemimpin gerakan, pemimpin-pemimpin, ya, negara bawah tanah istilahnya, yakni gerakan-gerakan tersembunyi atau pergerakan-pergerakan yang sekarang menggeliat pada zaman kita sekarang, yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki tentara, tidak memiliki sejengkal tanah pun, maka itu mereka tidak disebut sebagai imam. Ya, mereka tidak disebut sebagai imam. Istilah yang lain adalah wulatul umur atau waliyul amr. Hal ini seperti tertuang dalam ayat surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi lafaz wulatul umur ada di dalam Al-Qur'an. Dan para ulama, ya, berbeda pendapat tentang makna waliyul amr, tetapi perbedaan mereka tidak keluar dari dua golongan. Yang pertama adalah waliyul amr, maknanya adalah ulama. Dan yang kedua adalah umara, para pemimpin. Dan kata Syekhul Islam Taimiyah bahwa kedua makna tersebut benar, bahwa waliyul amr mencakup para ulama dan umara. Ada istilah yang lain yaitu as-sultan. As-sultan kadang diistilahkan dengan as-sultan, seperti dalam hadis, ya, as-sultanu dzillullahi fil ardi. Para penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Ya, disandarkan kepada naungan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala sebagai kemuliaan dan penghormatan bagi mereka. Demikian juga dalam hadis, "Wa man kharaja minas sultani shibran famata famitatuhu al-jahiliyah." Barang siapa yang keluar dari sultan sejengkal saja, maka ketika dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Mati jahiliyah bukan berarti mati kafir. Perhatikan. Ya. Ini tidak seperti yang dipahami oleh sebagian kelompok, ya, seperti Islam Jamaah LDI dan yang lain yang mengatakan famata famitatul jahiliyah maksudnya adalah kafir. Ini salah. Ya, mita jahiliyah di sini adalah maksudnya adalah melakukan dosa besar seperti halnya orang-orang jahiliyah dahulu yang mereka meninggal dunia tanpa adanya pemimpin. Ya, mereka tanpa adanya pemimpin. Disebut juga nama yang lain, istilah yang lain adalah al-malik, raja. Ya, raja. Seperti dalam surat Al-Baqarah, ya. Wa qala surat Al-Baqarah ayat 247. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'asa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus bagi kalian Talut sebagai malik, raja, penguasa. Taib. Dan istilah selanjutnya, istilah yang terakhir adalah Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin. Ya, Amirul Mukminin. Taib. Seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dialah yang pertama kali, ya, pemimpin yang disebut dengan Amirul Mukminin. Kenapa disebut Amirul Mukminin? Karena dia yang mengurusi urusan orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Taib. Selanjutnya, wa in jaru, sekalipun mereka berbuat curang, berbuat zalim. Yani kita tidak memberontak kepada para pemimpin kami, para penguasa kami, sekalipun mereka berbuat kesalahan. Mereka berbuat curang, berbuat dosa. Baik kesalahan tersebut berkaitan dengan agama, dengan syarat tidak sampai kepada derajat keluar dari agama, ya, atau yang berkaitan dengan kesalahan dalam dunia. Dalam agama misalkan, ya mungkin, ya, misalkan waliyadzubillah, misalkan pemimpin, ya, suka minum, misalkan kadang-kadang minum khamar, atau pemimpin, ya, zina,
atau yang lain, selagi tidak sampai kepada derajat ya keluar dari agama Islam, maka tetap kita tidak boleh memberontak mereka. Ya. Yang kedua berkaitan dengan dunia. Ya, misalkan dia mengambil hak rakyat, atau seperti pada zaman kita sekarang yang paling sering adalah KKN, korupsi dan sebagainya. Jadi sekalipun para pemimpin tersebut zalim, mereka mengambil hak rakyat, mereka melakukan korupsi dan sebagainya, ya, kita tidak boleh memberontak mereka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan kejelekan. Ala itu adalah mendoakan kejelekan. Tapi kalau da'a lah atau lahum itu mendoakan kebaikan. Jadi da'a ya, mendoakan itu kalau diidhofahkan kepada lam maka itu doa kebaikan. Tapi kalau diidhofahkan setelahnya adalah ala, maka itu doa kejelekan. Dan di sini alaihim berarti kami tidak mendoakan kejelekan untuk para pemimpin kami. Sebaliknya Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Ya, tidak mendoakan kejelekan untuk mereka, tetapi mendoakan kebaikan. Dahulu Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah laja'altuha lis-sultan." Seandainya saya tahu bahwa saya memiliki doa yang mustajab, maka saya akan berikan peruntukan untuk para pemimpin. Ya, maka dikatakan kepadanya, "Kenapa demikian wahai Abu Ali?" Ya, Abu Ali kunyahnya Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, "Li'anna salahal umara salahur ra'iyah." Karena baiknya pemimpin, manfaatnya juga untuk para rakyat. Dan rusaknya para pemimpin kembalinya juga kepada rakyat. Maka hendaknya kita mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kami tidak melepas tangan kami dari ketaatan kepada mereka. Maksudnya kami akan tetap taat kepada mereka, karena taat kepada para pemimpin adalah suatu kewajiban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, ya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada para pemimpin kalian. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin. Demikian juga dalam hadis banyak sekali Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin. Di antaranya dalam hadis tentang perpisahan, hadis perpisahan Rasulullah yang disebut dengan mau'idhatu muwaddi', ya, dari Irbad ibnu Sariyah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah." Saya wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta wasiat mendengar dan taat. Dua wasiat ini ayolah kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Wasiat takwa kunci kebahagiaan di akhirat, dan wasiat untuk taat kepada para pemimpin karena itu untuk kebaikan di dunia. Ya, karena dengan taat kepada para pemimpin maka akan terjaga keamanan dan stabilitas suatu negara. Wa nara ta'atahum min ta'atillahi faridatan, dan kami memandang bahwa mentaati para pemimpin termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala faridatan, yang itu merupakan kewajiban. Ya, kewajiban dari Allah dan kewajiban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana Allah dan Rasulnya mewajibkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin dalam banyak ayat dan dalam banyak hadisnya. Ma lam ya'muru bimaksiatin, selagi mereka tidak memerintahkan maksiat. Kalau mereka memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan maksiat, maka tidak boleh untuk ditaati. Ya, sebagaimana dalam hadis, la ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq.
Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk hal yang menarik adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Risalah Tabukiyah ketika menafsirkan ayat tadi surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul, ya, wa ulil amri. Perhatikan ayat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah. Ketika taat kepada Allah disebut fiilnya atii'ullah. Ketika taat kepada Rasul, wa atii'ur Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur Rasul. Disebut kata ati'unya. Tapi kepada ulil amri enggak disebut. Langsung wa ulil amri minkum. Enggak pakai wa ati'u ulil amri, enggak pakai. Kenapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala mutlak. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak. Karena Allah dan Rasul tidak mungkin memerintahkan kepada kita maksiat. Tapi taat kepada para pemimpin dilihat terlebih dahulu. Jika perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita taati. Tapi jika itu adalah maksiat dan bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh untuk ditaati. Ya, inilah rahasianya kenapa pada lafaz wa ulil amri enggak pakai wa atiu. Ya. Nah, dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin bahwa perintah pemimpin itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemimpin memerintahkan kepada kita perintah yang sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ya, contoh misalkan pemimpin nyuruh kita sholat, maka wajib untuk ditaati. Ya, maka wajib untuk ditaati. Kenapa? Satu, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemimpin. Dan termasuk dalam masalah ini adalah jika pemimpin memerintahkan kepada kita untuk ya berpuasa dan berhari raya bersama mereka, maka wajib bagi para rakyat untuk mengikuti keputusan pemimpin tersebut. Karena itu adalah ya demi kebaikan. Ya, karena itu sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah yang menganjurkan kepada kita untuk persatuan. Yang kedua, apabila pemimpin memerintahkan kepada kita maksiat, ya maksiat. Contoh misalkan kalau pemimpin nyuruh untuk ya korupsi, pemimpin nyuruh untuk melakukan penipuan data, manipulasi. Ya, pemimpin menyuruh kita untuk bagi yang akhwat misalkan tidak boleh pakai jilbab ketika kerja. Ya, kalau mau sebagai pegawai negeri nggak boleh pakai jilbab misalkan. Ya, tentu ini adalah perintah yang bertentangan dengan agama, maka tidak boleh ditaati. Tidak boleh untuk ditaati. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila pemimpin memerintahkan kepada kita, ya, pemimpin memerintahkan kepada kita suatu masalah yang tidak ada dalilnya bahwa itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, tapi juga itu bukan suatu hal yang bertentangan dengan syariat. Ya. Seperti contohnya peraturan lalu lintas. Peraturan lalu lintas. Ya. Mengemudi ya pakai, kalau sepeda motor harus pakai helm, harus ada SIM-nya. Ya, kemudian peraturan lampu merah, lampu hijau, kuning wajib ditaati. Ya, wajib ditaati. Demikian juga aturan pemerintah misalkan bagi warga yang ingin nikah maka harus dicatat di KUA, nggak boleh nikah siri, ya pernikahan yang tidak tercatat di KUA. Ini tidak ada dalilnya,
dalam agama yang menganjurkan, tapi juga bukan bertentangan. Tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan kaidah-kaidah syariat mendukungnya. Maka dalam kondisi seperti ini wajib bagi seorang untuk mentaati peraturan tersebut, karena itu bukan maksiat. Karena itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu kesalahan pemikiran seseorang yang mengatakan bahwasanya taat kepada pemimpin itu hanya dalam masalah-masalah yang memang dianjurkan, yang memang ada perintahnya dalam agama. Ini adalah pemikiran yang batil, pemikiran yang batil, sehingga akibatnya banyak yang tidak taat kepada peraturan-peraturan pemerintah, dalam lalu lintas atau dalam pernikahan, yang itu bukan bertentangan, dengan agama, tidak bertentangan dengan agama, tapi banyak yang dilanggar dengan alasan itu tidak ada dalilnya. Memang tidak ada dalilnya, tapi itu juga bukan maksiat. Bukan maksiat. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada pemimpin selagi bukan maksiat, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Wajib bagi kita untuk mentaati. Wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afat, dan kami mendoakan kebaikan bagi mereka. Kalau kita tadi tidak mendoakan kejelekan, sebaliknya kita mendoakan bagi mereka dengan kebaikan dan mu'afat, kesehatan. Karena dengan kesehatan, dengan kekuatan, mereka bisa melaksanakan tugas dan amanah yang diembankan, dipikulkan di pundak-pundak mereka. Ikhwan, ngurusin orang itu bukan masalah yang gampang. Imam Syafi'i pernah mengatakan, siyasatun nas asyaddu min siyasatid dawa. Ngurusi orang itu lebih sulit daripada ngurusi binatang. Kalau ngurusin binatang itu masih mendingan. Bebek atau gini kan aja, ikut semuanya. Kambing itu tarik satu, yang lain biasanya ngikut. Tapi kalau ngurusin orang, enggak. Kasih keputusan begini, yang lainnya demo. Dikasih keputusan begini, yang sini protes. Malah bikin onar, bikin kerusakan. Makanya enggak ada hari sekarang ini kecuali tanpa demonstrasi. Bahkan sekarang sudah sampai pada taraf guru-guru ikut demo. Suatu hal yang sangat tidak pantas. Suatu hal yang sangat tidak pantas. Nah, jadi masalah ini, ayo ikhwah, apa yang diutarakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala adalah masalah yang sangat penting untuk dikaji. Dan ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa masalah ini adalah penting? Pertama, karena masalah akidah tentang para pemimpin, akidah sikap rakyat terhadap para pemimpin, ini termasuk akidah salafiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya, hampir dalam semua kitab-kitab akidah pasti ada pembahasan tentang masalah sikap kepada para pemimpin. Sikap kepada para pemimpin, baik dalam kitab akidah Tahawiyah atau dalam kitab-kitab akidah yang lain, seperti Syarhus Sunnah Al-Barbahari misalkan, atau Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, atau kitab-kitab yang lainnya, banyak yang membahas tentang masalah ini. Semua itu menunjukkan tentang pentingnya permasalahan ini. Yang kedua, kenapa pembahasan bab ini adalah masalah yang penting? Karena memahami akidah ini maslahatnya sangat besar, manfaatnya sangat besar, terutama untuk keamanan suatu negara. Keamanan suatu negara itu sesuatu yang sangat mahal harganya, bahkan lebih mahal daripada makanan dan minuman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ingatlah tatkala Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman dan berikanlah buah-buahan. Jadi negeri aman dulu, baru kemudian berikan buah-buahan kepada penduduknya.
nikmat keamanan lebih didahulukan oleh Ibrahim daripada buah-buahan, makanan. Kenapa demikian? Karena nggak mungkin orang itu bisa merasakan lezatnya suatu makanan atau segarnya suatu minuman kalau dalam kondisi nggak aman. Dan ini pernah dipraktekkan oleh seorang ulama pada kambing. Ya, dia mempraktekkan ayat ini pada seekor kambing, dibuat lapar, nggak dikasih makan, ya, kemudian dikasih makan. Jadi beberapa hari nggak dikasih makan, otomatis kalau nanti dikasih makan dia pasti akan lahap, gitu kan? Seharusnya seperti itu. Kayak kita kalau puasa aja 1 hari, ya, biasanya pas buka, ya, dendam kesumat, nah, kan gitu. Ini beberapa hari nggak dikasih makan, sengaja. Ketika disuguhkan makanan, dia nggak makan. Kenapa? Karena di sampingnya dibuat dekat dengan dia ada seekor serigala. Kambing paling takut sama serigala. Jadi makanan yang dia sebenarnya harusnya memakannya dengan lahap, nggak mau memakannya. Kenapa? Karena dia dekat sama serigala, takut. Ini menunjukkan betapa mahalnya suatu keamanan, ya, suatu keamanan. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, para ulama dahulu mereka mengatakan sittuna laila ma'al imamil fajir khairun min lailatin biduni imam. Ya, 60 malam bersama imam yang zalim itu masih mendingan ketimbang sehari semalam aja tanpa adanya pemimpin. Ya, dan ini terbukti. Mendingan dipimpin oleh pemimpin yang zalim daripada nggak ada pemimpin. Karena nggak ada pemimpin itu kacau balau nanti. Ya, kacau balau. Mungkin kita masih ingat sekitar sebelum tahun 2000-an lengsernya Presiden Indonesia yang kedua, ya. Saat-saat lengsernya kekacauan di mana-mana. Ya. Penjarahan, bahkan sampai pada taraf pemerkosaan, itu suatu hal yang sulit dihentikan. Kenapa? Karena pemerintah sudah tidak dianggap. Polisi tidak ada harga dirinya. Sehingga seorang seenaknya melakukan pelanggaran dan kerusakan. Ya. Nah, demikian juga pada kasus Irak. Ya, siapa yang memperhatikan kasus Irak ketika dahulu dipimpin oleh seorang Saddam Hussein, ya, seorang presiden yang zalim, ya, pemimpin yang zalim, bahkan sebagian para ulama sampai mengkafirkan Saddam Hussein. Tapi masih lebih mendingan ketika dia dilengserkan. Ya, ketika dilengserkan malah pembantaian dan korban berjatuhan di mana-mana. Ya, ini menunjukkan kebenaran ucapan para ulama. 60 malam bersama pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Yang ketiga, kenapa kita perlu membahas akidah ini, mempelajari akidah ini? Karena pada zaman kita sekarang, dan ini memang sejak dulu, ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya. Virus-virus yang berbahaya, yang sesat, ya, tentang bagaimana sikap rakyat kepada para pemimpin. Setidaknya ada 2 golongan yang kontradiksi, yang saling bertentangan. Sebagian ada golongan yang mereka memberontak kepada para pemimpin. Ini dipelopori oleh kelompok Khawarij yang dahulu membantai dan membunuh Khalifah Utsman, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzun-Nurain, di mana, ya, pada awalnya tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Utsman tentang masalah pengaturan harta dan pengangkatan beberapa kerabatnya sebagai pemimpin, ya, sehingga mereka membesar-besarkan kesalahan tersebut, padahal itu bukan kesalahan juga, ya, tapi
dibesar-besarkan sampai pada taraf ya membunuh Khalifah Utsman bin Affan di dalam pemberontakan yang telah direncanakan. Bahkan dalam sejarah ya sahabat Utsman bin Affan itu dikuburkan dengan sembunyi-sembunyi dan dalam waktu yang sangat cepat dan kilat. Karena khawatir ya mayatnya justru malah dirampas oleh orang-orang Khawarij. Ya. Sehingga awalnya bukan di kuburan Baqi, tapi di kebun ya yang dekat dengan rumahnya. Dan itu pun di malam hari. Sampai ditunggu di malam hari karena khawatir ya. Ini yang kedua, kelompok yang kedua ada yang berlebihan kepada para pemimpin, yaitu kelompok Rafidah Syiah ya, kelompok Rafidah Syiah yang mereka sangat berlebihan kepada imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Jadi yang satu berlebihan, yang satu ya terlalu meremehkan kepada para pemimpin, dan dua-duanya adalah salah. Ya, yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana kita menghormati para pemimpin tapi tidak berlebihan kepada mereka. Ya, oleh karena kita tidak boleh mentaati mereka apabila itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Untuk masalah ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyinggung sedikit tentang beberapa permasalahan seputar masalah antara rakyat dan pemimpin. Masalah yang pertama adalah wajibnya mengangkat pemimpin. Ya. Jadi adanya seorang pemimpin atau mengangkat pemimpin itu hukumnya adalah wajib. Ya. Wajib. Satu hal yang menunjukkan tentang wajibnya mengangkat seorang pemimpin, ya. Kita tahu di dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tidak dikuburkan langsung. Ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dikuburkan langsung. Beliau menunggu 2 atau 3 hari setelah kematiannya. Untuk apa? Ya, padahal Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk segera menguburkan asri'u bil janazah. Tapi kenapa diundur oleh para sahabat? Ya, supaya ya segera diangkat pemimpin. Karena kalau Rasulullah SAW jadi para sahabat mengatakan kita harus menetapkan siapa pengganti Rasulullah. Kita tidak akan mengubur Rasulullah sampai ya terangkat pemimpin penggantinya Rasulullah supaya cepat. Ya, karena kita tahu juga setelah meninggalnya Rasulullah SAW ada sedikit persoalan rebutan siapa yang menjadi pemimpin antara Ansor dan Muhajirin. Tapi itu bisa diselesaikan dengan baik setelah para sahabat rundingan musyawarah dan mereka membawakan hadis ya bahwasanya yang paling berhak adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan hal yang menunjukkan pentingnya pemimpin dan wajibnya adanya pemimpin, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengiringkan taat kepadanya dengan taat kepada para pemimpin dalam banyak hadis dan dalam banyak ayat. Seperti tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Ya, demikian juga dalam usikum bitaqwallah was-sam'i wat ta'ah, diiringkan antara taat kepada Allah dengan taat kepada para pemimpin. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya pemimpin. Dan yang lebih penting lagi adalah Rasulullah SAW menyandarkan pemimpin dengan nama Allah. As-sultanu dhillullah. Pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Faman akramahu Allah. Barang siapa yang memuliakan pemimpin, maka Allah akan memuliakannya. Waman ahanahu Allah. Siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakannya. Ya. Baik. Yang masalah yang kedua
syarat-syarat pemimpin. Ya, syarat-syarat pemimpin. Para ulama memberikan persyaratan seorang menjadi pemimpin. Ya, pemimpin. Ya, pemimpin ideal yang memenuhi syarat Islam. Yang penting juga ya, sekarang menjelang pemilu ini. Nah, yang kedua ada beberapa syarat pemimpin. Yang pertama, ya, mukallaf. Dia harus seorang muslim, baligh dan berakal. Muslim, maka tidak boleh kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Ya. Yang kedua, harus baligh. Kalau masih kecil nggak boleh karena dia belum mukallaf. Rufi al-qalam. Diangkat pena darinya. Yang ketiga adalah tadi apa? Berakal. Mencakup. Jadi mukallaf itu Islam, baligh, berakal. Ya. Kalau dia gila, maka tidak sah untuk dijadikan sebagai pemimpin. Ya. Yang milihnya gila juga. Baik. Yang kedua, harus mudzakkar, dzukurah, dzakar, yaitu apa? Laki-laki. Para ulama sepakat tidak boleh pemimpin ya itu adalah dari kaum hawa, kaum wanita. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak berbahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada wanita. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Taib. Aneh, banyak yang mengingkari masalah ini. Padahal ini sudah kesepakatan para ulama. Sampai dulu beberapa tahun yang lalu silam, ya. Dulu sempat rame-rame dibicarakan masalah ini sampai ada sebuah tulisan, ya, 100 tokoh agama, 100 kiai sepakat bolehnya wanita sebagai presiden. 100 kiai ini kesepakatan ulama, tentang kesepakatan ulama. Ya, ghairu mu'tabar. Perselisihan 100 kiai tadi tidak dianggap karena menyelisihi ijma', menyelisih kesepakatan para ulama. Yang ketiga, dia harus seorang yang adil. Ya, orang yang adil. Ini pemimpin ideal. Yaitu dia orang memiliki akhlak yang baik, jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Dia adalah orang yang saleh, memiliki agama, akidah yang kuat. Ya, bukan malah menjadikan kesyirikan sebagai sumber pendapatan negara. Nah, sekarang banyak kesyirikan-kesyirikan, kuburan-kuburan dijadikan sebagai bisnis, ya, sumber pendapatan devisa negara. Wis. Baik. Yang keempat, dia harus seorang yang memiliki ilmu. Memiliki ilmu, yakni ilmu agama lebih bagus, ya. Dan yang lebih penting juga adalah dia memiliki ilmu tentang urusan tata negara, urusan politik. Gimana ngatur, gimana mengurusi rakyat yang baik itu bagaimana. Nah, itu beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan di antara syarat juga adalah salamatul hawas wal a'dha. Ya, enggak cacat. Ya, enggak cacat. Adapun cacat enggak memenuhi kriteria, enggak boleh. Para ulama sepakat. Ya, orang bisu, buta, ya, itu enggak boleh jadi pemimpin, enggak memenuhi syarat. Ya, tidak boleh. Namun, ikhwan, walaupun enggak memenuhi syarat, kalau memang sudah jadi presiden, wajib ditaati. Seperti misalkan hukum asalnya wanita itu nggak boleh jadi presiden, orang yang cacat nggak boleh jadi presiden. Tapi kalau sudah terangkat, wajib bagi kita untuk apa? Taat. Seperti budak itu nggak boleh jadi pemimpin. Tapi kalau sudah dia jadi pemimpin, wajib bagi kita taat. Bukankah Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'a wa in ta'ammaru 'alaikum abdun. Sekalipun yang memimpin kalian adalah budak. Padahal budak nggak boleh jadi pemimpin. Taib.
Masalah yang ketiga, kaidah-kaidah tentang masalah kepemimpinan. Yang pertama, wujubu aqdil bai'ah wa tahrimu naqdhiha. Wajibnya membaiat pemimpin dan haram ya tidak membaiat pemimpin. Baiat itu adalah ikatan janji untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin. Jadi mengakui dia adalah pemimpin kita dan kita akan mendengar serta taat kepada pemimpinnya. Ya. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak, sebagiannya sudah kita sebutkan. Ya. Di mana kita diperintahkan untuk taat kepada para pemimpin. Yang kedua, jawazu nasbil mafdhul ma'a wujudil fadil. Bolehnya mengangkat pemimpin yang kurang afdal sekalipun ada yang lebih afdal darinya. Paham maksudnya? Ya. Jadi enggak harus pemimpin itu adalah orang yang paling afdal. Enggak, bukan suatu syarat. Ya, bukan suatu syarat. Sekalipun ada yang kurang afdal tapi diangkat sebagai pemimpin karena kemahirannya dalam ngurusin dan sebagainya, maka itu adalah boleh. Karena orang itu memiliki skill sendiri-sendiri, potensi sendiri-sendiri. Ada mungkin dia pintar dalam masalah agama, tapi kalau untuk ngurusin dia nggak bisa. Nah, kaidah yang ketiga, as-sabru ala jawril a'immah. Ya, sabar pada kecurangan-kecurangan para pemimpin. Harus sabar. Ya, tidak boleh memberontak. Ini yang merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini banyak disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Kita supaya sabar. Bahkan dalam hadis, isbir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Sabar sekalipun pemimpin itu apa? Mukul punggungmu dan merampas, ngambil hartamu. Sabar. Ya, sabar. Dan ini juga yang diwasiatkan oleh Anas bin Malik tatkala orang mengeluh tentang kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, isbiru. Ya, para sahabat Anas mengatakan sabar kalian, harus sabar. Ya. Demikian juga yang diwasiatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau dipenjara oleh Ma'mun saat itu, ya, tapi orang-orang kemudian menanyakan, bagaimana kalau kita memberontak pemimpin kita? Maka Imam Ahmad mengatakan, la ad-dima. Tidak. Darah, yakni ya, hal itu akan menumpahkan darah. Ya. Dan kewajiban bagi pemimpin tatkala mendapati wajib bagi para rakyat tatkala mendapati pemimpin yang zalim adalah apa? Ya, sabar dan introspeksi diri, memperbaiki diri. Karena pemimpin yang zalim itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rakyat yang zalim. Ya, untuk rakyat yang zalim. Suami yang baik ya dikasih istri yang baik. Suami yang jelek ya dikasih istri yang jelek. Ya. Rakyat yang baik maka akan diberi pemimpin yang baik. Makanya ya dalam kisah ada orang-orang Khawarij pernah datang kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan, wahai Ali, ya, mendingan dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Kenapa ya? Pas kita dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar itu ya aman, enak, ya. Sekarang ketika kita dipimpin sama engkau, ya, banyak kacau, perang terus, ya. Jawabannya Ali bin Abi Thalib gampang, ya, na'am, li'anna rijala Abi Bakrin wa Umar ana wa amsali, wa rijali anta wa amsaluka. Ya, benar itu. Kenapa? Karena rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu orang-orangnya saya dan orang-orang seperti saya. Ini orang-orangnya baik. Adapun rakyat saya, orang-orangnya seperti ente ini. Kacau akhirnya. Ini semuanya tergantung kepada apa? Rakyat. Kaidah yang keempat, ya,
tahrimul khuruj ala a'immatiz zulmi wal jur bil inqilabat. Haramnya memberontak para pemimpin walaupun mereka berbuat salah. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar merupakan kesepakatan para ulama. Memang awal-awal ketika pada zaman tabi'ut tabi'in ada beberapa para ulama yang masih berselisih. Terjadi perselisihan. Sehingga ada di antara mereka yang ikut memberontak Hajjaj saat itu. Tapi ya, setelah melihat bahwasanya tidak ada pemberontakan kecuali dampaknya adalah negatif, nggak berhasil. Akhirnya para ulama bersepakat haramnya memberontak para pemimpin. Ya. Baik. Satu masalah lagi, yaitu kewajiban rakyat kepada para pemimpin. Yang pertama adalah menghormati para pemimpin, karena mereka adalah orang-orang yang membawa tugas atau amanat yang besar. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan mereka. As-sultanu dhillullahi fil ard, man akramahu akramahullah. Pemimpin itu adalah naungan Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakannya, Allah akan memuliakan dia. Baik. Yang kedua adalah mendengar dan taat. Kita mendengar dan taat kepada para pemimpin selagi itu bukan maksiat. Maka wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Ya. Nah. Dan ini sudah kita bahas. Yang ketiga adalah mendoakan kebaikan bagi mereka. Mendoakan kebaikan. Karena kebaikan para pemimpin, kebaikan juga untuk para rakyat. Yang keempat adalah menasihati para pemimpin dengan cara yang baik. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Salah satunya adalah wali a'immatil muslimin wa amatihim. Untuk para pemimpin kaum muslimin. Ya, tapi caranya yang baik. Karena nasihati pemimpin gak sama dengan nasihati teman atau nasihati murid kita, anak kita, enggak. Sebagaimana anak kalau nasihati bapak gak sama nasihatnya bapak kepada anak. Kalau bapak nasihati anaknya masih bisa jiwir, tapi kalau anak nasihati bapaknya maksud jiwir. Beda. Demikian juga pemimpin. Nasihati pemimpin tentu tidak sama dengan nasihati rakyat biasa. Dan yang terakhir adalah membantu para pemimpin dalam meringankan tugas-tugas mereka. Makanya kita semuanya harus menjadi rakyat-rakyat yang baik, warga yang baik, warga Indonesia yang baik, agar negara ini gemah ripah loh jinawi katanya gitu. Iya tak? Baik. Sudah terlambat insyaallah. Soalnya minggu depan antum siapkan murojaah. Awal pertemuan depan anak kasih pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.